Halo Sobat Saham semua, jumpa lagi dengan saya Papa Fitu di channel Sobat Sahamku. Jadi hari ini tanggal 24 Februari saya melihat ada laporan keuangan Ali yang sudah keluar. Dan hari ini juga IHSG turun sangat banyak ya. Tadi sempat turun sampai 2%, namun menjelang closing kembali naik rebound sampai closing di minus 1,48%. Nah, ini tanda-tanda apa ini gitu ya. Dan dari grup saham itu ramai sekali mendiskusi tentang Rusia dan Ukraina ya. Jadi Rusia versus Ukraina yang sepertinya mulai kembali memanas. Nah, makanya judul ulasan laporan keuangan Ali malam ini saya beri nama Rusia versus Ukraina di depan mata. Saham Ali ini buy atau sell gitu. Nanti kita akan lihat di laporan keuangannya apakah saham Ali ini layak untuk kita buy atau sebaiknya kita sell bagi yang sudah punya atau kita jauhi jika memang kita belum punya. Oke. Pertama-tama sebelum kita analisa laporan keuangan dari Ali ini, kita harus tahu dulu perusahaan apakah PT Astra Agro Lestari Tbk ini, yang sahamnya kita tahu dengan kode AALI, Ali. Ya, jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi kita akan kenalan dulu di awal ini dengan saham Ali, saham incaran kita kali ini. Jadi perusahaan Astra Agro Lestari Tbk ini merupakan anak perusahaan dari Astra. Dan kita sendiri tahu ya bahwa Astra itu adalah perusahaan besar yang banyak sekali anak perusahaannya. Nah, Ali ini adalah salah satu perusahaan dari Astra, grup Astra yang berdiri pada tanggal 3 Oktober 1988. Ini nanti tinggal di Google ya Bapak Ibu biar untuk mengetahui detailnya apakah benar nih yang saya cantumkan di sini. Lalu saham Ali ini listing di Bursa Saham Indonesia pada tahun 1997, 1 tahun sebelum terjadinya krisis moneter ya. Nah, lalu usahanya apa? Usaha dari PT Astra Agro Lestari ini sebenarnya dari namanya juga cukup tahu kita ya. Agro ya, agro ini kan perkebunan ya. Nah, di sini dia adalah perkebunan kelapa sawit dan diolah menjadi CPO ya, turunan produknya adalah crude palm oil CPO yang kemudian dia jual gitu. Lalu juga jika kita browsing di website ya, perusahaan ini berjanji untuk menjalankan GCG ya, Good Corporate Governance, dan tercermin ya kita bisa lihat dari kebertahanan perusahaan yang terus berusaha meningkatkan kinerjanya. Jadi kalau dia berdiri tahun 1988, artinya di tahun ini itu dia sudah 34 tahun ya, jalan 34 tahun. Nah, perusahaannya sudah cukup lama di Indonesia dan sampai saat ini masih bertahan dengan performance yang lumayan baik. Kita lihat lagi hal penting apa yang perlu kita ketahui sebelum kita lanjut ya. Nah, ini sama seperti dengan ITMG, laporan keuangan yang kemarin saya analisa, yang wow itu ya. Ali ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang komoditas ya, dalam hal ini CPO. Nah, kalau kemarin ketika kita diskusi tentang ITMG, kita sempat mengcompare ya antara harga coal, harga batu bara dunia dengan harga saham ITMG. Kalau kita lihat itu ada korelasinya. Ketika harga batu bara naik, harga saham ITMG juga ikutan naik. Ketika harga batu bara turun, harga saham batu bara seperti ITMG ikutan turun. Kenapa ya? Karena sama halnya dengan ITMG, keuntungan perusahaan Ali ini yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini akan semakin meningkat jika harga CPO yang dia jual juga meningkat. Nah, kalau harga CPO-nya turun ya otomatis pendapatan dia dari jualan CPO itu juga menurun gitu. Nah, tapi berbeda dengan batu bara. Kalau batu bara itu kan kita tinggal gali ya, tinggal nambang gitu. Tinggal nambang, produksinya hanya mengandalkan alat-alat berat untuk menambang, lalu melakukan transportasi, lalu dijual, diekspor seperti itu, dijual di dalam negeri juga untuk kebutuhan dalam negeri. Tapi berbeda dengan komoditas CPO ini.
Jadi komoditas kelapa sawit ini adalah perkebunan ya. Jadi bentuknya tanaman ya Bapak Ibu ya, tanaman. Jadi otomatis berbeda dengan batu bara. Ada hal-hal yang harus dilakukan oleh perusahaan. Jadi tidak hanya melakukan produksi dengan ya seperti batu bara dengan menambang saja, tapi juga dia harus ahli ya, harus ahli dalam melakukan budidaya. Karena kalau kita lihat kelapa sawit itu produksi itu ada jangka waktunya ya. Jadi pohon kelapa sawit di umur sekian itu produksinya akan maksimal. Tapi ketika pohonnya sudah tua, otomatis produksinya akan turun. Artinya perusahaan harus melakukan budidaya, penanaman kembali, perluasan lahan seperti itu supaya produksinya bisa terus berjalan. Nah, yang itu nanti otomatis akan membutuhkan biaya-biaya. Nanti kita akan lihat di laporan keuangan apakah dengan produksi yang dia lakukan di-compare dengan biaya yang dikeluarkan juga itu masih bisa memberikan keuntungan untuk perusahaan. Oke, kita akan masuk ke analisa saham ALI dari laporan keuangan full year 2021. Pertanyaannya, beli atau jual untuk yang sudah punya? Atau beli lebih banyak lagi untuk yang sudah beli atau sudah punya? Atau hold ya. Kita hold, nanti ketika naik kita jual. Nah, ini juga saya kasih catatan merah di sini. Prepare for the worst ya, Rusia vs Ukraina ini. Ya, sedikit banyak memang tidak terlalu berpengaruh kalau kita lihat nanti ya di kenaikan saham di hari ini dengan IHSG yang turun 1,48 ini itu tidak terlalu berpengaruh kepada ALI. Cuman sedikit banyak itu akan sedikit menggoncang ya, memberikan goncangan dan pastinya lama-lama ya mau nggak mau saham juga akan turun. Bahkan informasi di grup tadi ada yang dari negara mana yang sahamnya turun sampai berapa puluh persen, indeks sahamnya turun beberapa puluh persen. Kebayang ya sahamnya bisa turun berapa persen gitu. Nanti kita akan analisa ya, kembali ke saham ALI, kita akan analisa fundamental ya seperti biasa dengan RTI, kita lihat secara singkat. Lalu kita akan lihat teknikalnya juga secara umum saja ya, terkait tren dan juga volume price actionnya. Dan terakhir kita akan oprek laporan keuangan 2021 untuk lihat bagian-bagian penting dan apakah saham ALI ini layak untuk kita beli. Oke, saya langsung ke analisa. Saya akan aktifkan tampilan layar handphone saya. Nah, ini Ibu ya, Bapak Ibu ya, IHSG hari ini mengalami penurunan cukup banyak, sempat bertahan di pagi ya sampai jam 10. Kemudian mungkin keluar berita ya terkait perang Ukraina dan Rusia dan IHSG langsung longsor. Sesi 2 kembali longsor, cuman memang tidak separah sesi 1. Cuman sempat menyentuh 2% tadi saya lihat. Lalu kemudian perlahan-lahan merangkak naik dan closing di minus 1,48. Tapi dengan penurunan ini ya, kemarin seperti yang saya sampaikan, kita tidak perlu khawatir. Yang perang itu bukan di kita, bukan di Indonesia. Yang perang itu di Rusia dengan Ukraina. Tapi memang sedikit turut mempengaruhi pasar saham di Indonesia. Kenapa saya bilang tidak perlu kita khawatirkan? Kalau kita lihat hari ini foreign ya, asing masih net buy ini. Net buy-nya juga banyak sekali ya, 894 miliar. Hampir 1 triliun. Kalau mau perang ya, asing kenapa harus pusing-pusing beli? Mending uangnya dia simpan dulu melihat kondisi stabil. Nah, kalau saya lihat ya, ini ya agak-agak mencurigakan juga sih ini kasus antara Rusia dan Ukraina ini. Kalau misalnya nggak begitu, nggak ada kasus seperti itu, ini nggak akan turun. Kalau nggak turun ya, asing nggak bisa membeli dalam jumlah banyak dan harga yang murah. Ini terlihat sekali maksudnya apa gitu. Beli banyak, harga turun. Nah, seperti itu ya. Jadi ada istilah beli ketika merah, jual ketika hijau.
Nah, ini asingnya pintar. Dia beli ketika IHSG kita dalam kondisi merah. Oke, kita tidak akan lama membahas IHSG, kita langsung masuk ke saham ALI. Saham ALI sendiri, nah ini ya, lihat Bapak Ibu, pagi hijau, tapi ketika IHSG turun dia ikut turun. Ya. Tapi setelah itu orang-orang sadar, wah ini hanya isu sesaat. Kemudian buyback lagi dan akhirnya saham ALI ini bisa tutup plus 1%. Berbeda dengan IHSG yang masih minus 1,48%. Saham ALI ini bisa plus gitu. Ini artinya apa? Ya investornya nggak peduli, mau perang aja antara Rusia dan Ukraina gitu. Sahamnya mah tetap kita beli gitu. Kita lihat, nah ini harga seminggunya ya. Harga seminggu ini sempat 11.000, turun, naik kembali, turun lagi, naik lagi ya. Tadi ya turun sempat yang tadi ya berita tadi, langsung naik kembali. Dan dia sudah melewati harga mingguannya. Nah ini sebenarnya secara teknikal itu bagus ya. Nanti kita akan lihat di chart VPA-nya. Lalu kita lihat ke bawah ya, ini volumenya lumayan cukup banyak. Frekuensinya 6.400 kali transaksi. Lalu ada turnovernya 95 miliar. Oke, bagaimana dengan asing di saham ini? Wah, asing net buy 14 miliar. Kalau seminggu 86 miliar. Satu bulan 300 miliar. Nah, ini barnya tinggi sekali nih. Jadi asing sebenarnya sudah akumulasi dari 1 bulan yang lalu. Kita lihat 3 bulan. Ya, 3 bulan sekitar 300-an miliar juga ya. Artinya ini dia baru 1 bulan ini beli banyak. 3 bulan kemarin dia belum terlalu beli banyak. Nah, kalau kita lihat sekarang bulan Februari tanggal 24, saya curiga asing punya bocoran laporan keuangan. Jadi dia sudah beli duluan di 1 bulan, mulai cicil dari 1 bulan yang lalu. Oke, lalu kita lihat ke bawah, kita tidak perlu tahu kode broker. Saya tidak pernah menggunakan kode broker. Kita lihat di finansial. Oke, nah finansial seperti biasa kita mulai dari annualnya dulu. Income statement ya. Di sini kalau yang biru ini net income-nya. Net income-nya dari 2017, 2018 turun. 2019 turun. Ini karena Covid-19 ya Bapak Ibu. 2020-nya sempat naik sedikit dan 2021-nya ya kalau kita compare dengan 2017 kurang lebih sama lah ya, kurang lebih sama. Revenue-nya seperti bagaimana? Revenue-nya di 2021 ini lumayan ya, meningkat ya. Sempat turun, naik kembali 2020, 2021-nya tinggi sekali. Lalu untuk net NPM-nya sendiri juga sama. Grafiknya turun sampai 2019 ya karena Covid-19. Lalu beranjak naik di 2020, 2021. Oke. Lalu bagaimana dengan ini equity, liability, aset dan DER-nya? Ini equity-nya ya sosok lah ya, naik dikit, turun naik lagi. Lalu liabilitasnya juga naik sedikit, itu nggak ada yang menarik ya. Asetnya sempat naik dan di 2021 ini naik lumayan besar. Itu petanda bagus dan DER-nya ini ya kalau kita lihat sempat naik dan dari 2020 ke 2021 ya agak flat atau sedikit turun ya. Itu oke lah ya. Bagaimana dengan cash flow-nya? Nah, ini cash flow selalu saya lihat apa Ibu Bapak Ibu, kita lihat ini nih yang pink-nya ya. Detailnya nanti bisa dilihat chartnya. Bagaimana pergerakan dari cash CFO-nya, ternyata dia dari operasionalnya naik tinggi nih. Ini dari penjualannya nih. Ini yakin nih karena harga CPO yang naik. Nah, kita akan lihat bagaimana cara ngecek harga CPO. Lalu yang penting ini pink-nya. Pink-nya ini net cash change-nya ya. Jadi ada kenaikan 2,8 triliun di sini. Ini bagus sekali secara net cash flow. Lalu earningnya, EPS-nya kita lihat, dividen DPS-nya itu dividen per share-nya turun dan di 2001 ini ya masih agak rendah ya, jadi masih kurang bagus. Tapi EPS-nya ya, ini kita lihat 2017 turun ke 2018 turun ke 2019-nya parah sekali ya turunnya.
tapi perlahan-lahan dia recovery gitu. Artinya ada tren naik dari 2019, 2020, 2021. Walaupun secara di compare 2021 ini belum bisa menandingi tingginya batang yang pink ini dari 2017. Tapi kita bisa melihat adanya usaha perbaikan yang sudah dilakukan oleh Ali ini. Lalu kita ke profil, ya kita lihat di sini pabriknya 20%-an. Itu oke, nggak terlalu gimana-gimana ya. Ya oke, kita akan lanjut ke key statistik. Nah, ini udah ada rangkuman EPS-nya dari RTI. Nah, ini sebenarnya jujur ya, ini sayang sekali ya kalau kita lihat key 4 ini di compare dengan key 4 tahun lalu memang mengalami kenaikan. Apalagi kita compare dengan 2019 yang memang parah sekali gitu. Dan di compare dengan 2018 ini udah lumayan ya kenaikannya ya. Jadi secara quarter dibanding dengan quarter sebelumnya ini sudah paling tinggi di antara 4 tahun ini. Itu bagus. Cuman sayangnya kenaikan ini tidak diimbangi dengan quarter sebelumnya kalau kita compare ya. Padahal kita lihat nih hampir ya ini memang turun ya. Hampir setiap dari Q3 Q4 itu ada kenaikan nih. Ini 2019 naik dari Q2 ke3 ke Q4, 2020 juga naik. Nah, mungkin di Q3 kemarin sudah tinggi sekali kenaikan EPS-nya sehingga di Q4 ini tidak sebesar yang terjadi di Q3. Namun overall ya, ini total secara tahunan EPS-nya sudah bagus sekali ya. Di compare dengan 2018 ini sudah lebih tinggi. Di compare 2019 apalagi ya dengan 2020 juga. Nah, kita compare dengan 2020 ini udah 2 kali lipat lebih nih. Ini artinya ada peningkatan kinerja di 2021. Tapi saya suka menghitung intrinsik ya sebagai value investor. Saya biasa menghitung intrinsik ini Bu, Bapak Ibu. 1024 kita kalikan 10, intrinsiknya menjadi 10 ribuan. Artinya harga saham Ali ini sudah melewati harga intrinsiknya. Walaupun untuk Ali ini dia bisa saja pair-nya itu lebih dari 10. Jadi kalau harga 10.000 ini adalah ketika pair dia mencapai 10. Kita akan lihat ini artinya pair-nya sudah lebih dari 10. Oke, kita akan lihat detailnya nanti di LK saja ya untuk fundamentalnya. Ini ya, pair-nya udah 11,33. Tapi memang tidak terbatas karena ini perusahaan besar, dia bisa saja mencapai pair 15 atau sampai 20 atau bahkan seperti kemarin Unilever saja bisa sampai 25. Jadi masih ada peluang kenaikan yang cukup besar. Dan kita lihat ya sayang ROE-nya masih di bawah 10 ya. Biasanya ideal di atas 10. Nah, namun DER-nya ini lumayan kecil ya, 44,76%. Artinya beban untuk membayar hutangnya baik bunganya itu tidak terlalu besar. Bagaimana dengan dividennya? Ya, dia hampir setiap tahun bagi dividen nih. 2017 dia bagi cukup besar ya. 2018, 2019 bagi sekali ya, karena lagi krisis karena Covid. 2020 dia bagi 2 kali, memang tambah mengecil ya. Nah, tapi perusahaan ketika mengalami krisis karena suatu hal, misalnya kayak kemarin pandemi Covid, dia harus pintar-pintar. Jadi dia nggak bisa menghabiskan uangnya untuk membagi dividen ya. Dia harus menyimpan untuk cadangan dana supaya usahanya tidak berhenti atau stuck. Nah, 2021 sendiri dia sudah bagi dividen 2 kali dan totalnya itu 255 ya. Ada kenaikan signifikan dibanding 2020. Walaupun memang belum bisa melewati sudah melewati 2019 ya, 224, ini sudah 255. Oke, kalau melihat dari tren pembagian dividen, rasanya di 2022 ini dia juga akan memberikan dividen ya. Dan rata-rata ini ya sekitar bulan 4, bulan 6 nanti dilihat saja ya, setelah RUPS dia akan bagi dividen. Oke, lalu kita akan melihat juga teknikalnya di chart ya. Saya sudah siapkan ini ya. Seperti biasa saya menggunakan chart weekly ya untuk Ali ya. Kalau kita lihat di sini VPN-nya berbeda ya, berbeda dengan kemarin ITMG ya.
Kalau di TMG banyak yang sudah akumulasi di bawah. Tapi kalau untuk Ali sendiri dengan range ya, ini saya ambil dari 2021 ya, 2021 awal ya kurang lebih itu merata ya, merata. Dan kalau kita lihat ini ya volume di bawah ini kalau terlihat bahwa di volume profile ini range harga rata-rata para investor itu di angka 10.000, sekitar 9.000 lebih sampai 10.000. Ini yang cukup banyak orang di sini punya harga punya barangnya. Artinya ketika dia jual di sini dia baru 10%. Jadi masih ada peluang naik ke atas. Lalu di sini juga ada volume cukup besar ya. Itu ada 12,86%. Ini juga sepertinya dari hasil kenaikan di hari ini. Jadi ketika LK keluar langsung terbang. Artinya orang menilai oh ini LK-nya bagus gitu. Walaupun tadi yang saya sampaikan FSQ 4-nya di compare Q3 turun, tapi overall saham Ali ini mengalami peningkatan. Lalu juga hari ini tadi kita lihat ada harga CPO ya, CPO yang naiknya cukup drastis. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui harga CPO? Kita bisa cek di website, cukup pakai kode. Nanti saya akan tunjukkan ya. Jadi sebelum kita lanjut saya tunjukkan dulu secara trend teknikal ya ini rasanya masih oke ya, karena tidak terlalu banyak harga bawah di institusi pegang. Dan ini VPA dengan volume profile yang cukup besar ini bisa menjadi suatu support ya. Jadi ini support yang cukup kuat, dia naik. Nah ini kemungkinan mungkin bisa lanjut naik atau dia sempat retrace dulu, kita juga nggak tahu. Ini weekly ya Bapak Ibu ya, jadi chart 1 mingguan ya, 1 mingguan. Jadi bisa jadi nanti closing besok Jumat kalau misalnya memanas lagi antara Ukraina dan Rusia dan dia turun sedikit ya mungkin di sekitar 11 ribuan. Tapi kalau melihat patternnya seperti ini ya, dengan volume tinggi, dengan batang hijau besar ya ini ya, itu kemungkinan masih bisa naik. Oke, saya cukupkan untuk analisa teknikalnya. Sebelum kita ke oprek LK-nya ya, ini saya matikan dulu sebentar. Oke, sebelum kita lihat oprek LK-nya, kita mau lihat dulu apakah ada hubungannya harga CPO ya dengan harga Ali. Seperti sama halnya dengan kemarin ya, kita lihat ITMG dengan saham batubara, dengan harga batubara. Ini saya sudah cari ya. Jadi Bapak Ibu bisa Google aja kalau mau tahu harga CPO dengan ketikan FCPO 01. Kemudian klik aja yang trading view ini ya, trading view. Nah, ini sudah ada chart 5 tahun harga CPO-nya. Lalu saya juga sudah buka Ali. Oke, ini sepertinya karena free trial saya tidak bisa tampilkan Ali. Oke, kita lihat dulu apakah bisa kita tampilkan. Kalau tidak nanti kita lihat dari HP ya, chartnya ya. Oke, masih loading. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, ini saya kembali ke sini dulu ya. Jadi harga CPO itu kodenya ini ya, FCPO 01. Kita bisa lihat pergerakannya. Ini ya sempat perlahan-lahan turun setelah 5 tahun ya, dari 5 tahun sampai dengan 2019 bulan September sempat naik sampai Januari 2020, kemudian turun kembali. Tapi kalau lihat trennya sekarang dalam posisi naik. Nah, ini yang menyebabkan kenapa tadi kita lihat EPS-nya Ali juga tinggi, karena yang dia jual CPO. Ketika harga CPO naik, otomatis keuntungan dia juga naik. Lalu ini apakah sudah muncul? Nah, ini oke, sudah muncul. Nah, ini Ali 5 tahun. Kalau kita compare dengan CPO-nya, ini beda sekali chartnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan harga komoditas untuk compare dengan harga sahamnya. Tapi nanti saya akan jelaskan di bagian akhir bahwa harga CPO ini bisa jadi patokan kita ya
untuk sebagai radar. Ketika CPO ini udah turun, ya siap-siap aja. Lebih baik saham-saham yang komoditas CPO kita bisa take profit, entah sebagian apa entah seluruhnya. Kita harus sesuaikan dengan trading plan yang kita punya. Cuma kalau dilihat saham Ali ini ya, karena COVID-19 tadi turun drastis di 2019, ngikut ini sahamnya gitu. Ikut, kemudian recovery dia mulai naik lagi. Cuman ya ini jadi nggak stabil ya, nggak stabil kenaikannya mengikuti harga CPO yang padahal stabilnya naik ya gitu. Jadi tidak bisa menggunakan harga CPO untuk mengetahui pergerakan harga saham yang bergerak di bidang CPO. Cuman kalau kita lihat hari ini dia naik cukup signifikan, volume tinggi. Di sini juga ada volume tinggi. Jadi masih ada peluang dia untuk break high-nya di sini. 13 ribuan. Dan kalau dia berhasil break, dia akan ngejar ke sini ya. Kurang lebih support resistennya di 14 ribuan. Kita akan lihat, karena saya tidak bisa menentukan dia naik apa turun, kita nanti akan lihat saja ya bagaimana pergerakannya. Tapi analisa terakhir di seminar saham yang saya lakukan di bulan November tanggal 20, nanti Bapak Ibu bisa cek videonya. Itu saya sempat mengulas tentang saham Ali ya. Bagaimana melihat laporan keuangannya. Lalu dari laporan keuangan November itu berarti masih Q3 gitu ya. Memang waktu itu saya sampaikan bahwa peluang Ali untuk naik masih besar, walaupun saat itu nilai intrinsiknya sudah tercapai ya di harga sekitar 10 ribuan juga seperti itu. Oke, kita masuk ke laporan keuangan. Ini kita langsung ke bagian aset. Oke. Kalau Bapak Ibu lihat ini dalam jutaan rupiah ya, jutaan rupiah. Ini berarti 978 miliar di tahun 2020, dan tahun 2021 ini uang kas yang dia pegang itu ada kenaikan hampir 3 triliun. Nah, ini yang kenapa membuat saham Ali hari ini dan juga kemarin sudah bergerak naik dengan kencang sekali gitu. Ini uang cash stable, artinya apa? Kalau dia baik, dia akan memberikan dividen yang besar. Bagi dividen hunter, membeli saham untuk mendapatkan dividen itu tidak dekat-dekat ketika dia mau bayar dividen gitu. Jadi banyak orang yang sudah beli jauh-jauh hari dengan melihat kasnya. Kasnya tebal, secara histori dia selalu bayar dividen, ya kita beli duluan. Ini kemungkinan besar dia akan membagikan dividen yang cukup besar gitu. Kalau kita beli sudah mendekati, ketika dividen dibagikan, setelah itu sahamnya anjlok ya. Jadi dividen nggak seberapa, tapi anjloknya itu parah sekali gitu. Jadi kita harus sudah mulai cicil dari sekarang. Oke, kita lihat aset-aset lainnya, persediaan aset biologis ini tanaman-tanaman gitu ya. Dan di total ya secara aset ada kenaikan yang cukup signifikan ini. 3,5 triliun Bapak Ibu. Ini sangat besar sekali untuk aset lancar kenaikannya. Aset tidak lancarnya sendiri turun sedikit ya. Turun sedikit ya, kurang lebih berapa ini? 900 miliar ya. Kalau kita perhatikan penurunannya itu terjadi di sini ya. Tagihan restitusi pajak ya. Jadi bukan hal-hal yang aneh. Ya, rasanya di situ saja ya. Oh, sama di sini. Aset pajak tangguhan. Jadi urusannya dengan pajak gitu. Jadi oke ya, penurunannya nggak terlalu signifikan juga. Tapi secara total asetnya ada kenaikan yang cukup signifikan ya. Sekitar berapa ini? 2,6 triliun. Kita lanjut ke liabilitasnya bagaimana. Nah, ini utangnya naik ya. Naiknya dari 81 miliar jadi 368 miliar. Ya, miliar masih kecil ya dengan kita compare dengan kasnya ya. Kenaikannya masih oke. Utang pihak ketiga juga naik. Total naik di sini nih. Bagian pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun ini harus dimasukkan ke liabilitas. Nah, ini yang membuat kenapa liabilitas jangka panjang jangka pendeknya ini meledak kalau kita compare dengan tahun kemarin. 1,7 triliun jadi 5,9 triliun. Wah, kalau lihat di sini serem ya.
itu naiknya sudah 4 triliun lebih gitu, 4 triliun lebih. Tapi kita harus perhatikan liabilitas jangka panjangnya. Ini pinjaman bank jangka panjang dari 5,6 triliun turun menjadi 2,1 triliun. Artinya apa? Pinjaman bank jangka panjang ini sudah masuk ke jangka pendek tadi yang di sini 3,5. Ya, tuh kurang lebih ya sama. Jadi sebenarnya overall dia nggak ada penambahan utang gitu, tapi utangnya itu hanya berpindah dari yang jangka panjang ke jangka pendek gitu. Artinya masih oke. Nah, kita lihat secara total liabilitas jangka panjangnya turun. Kita lihat total liabilitasnya saja. Ini ada kenaikan tapi nggak terlalu signifikan. Sekitar 700 miliar. Compare dengan kas ya, masih oke. Bagaimana dengan ekuitas ya, modalnya ini totalnya. Nah, ini perusahaan yang bagus, ekuitasnya akan terus berkembang ya, bertambah ya. Ini ada kenaikan kalau kita lihat 19,2 jadi 21,1. Artinya ada kenaikan berapa nih? Sekitar 1,9 ya, 1,9 triliun. Nah, itu lumayan ya, bagus ya. Oke, kita lanjutkan ke pendapatan bersih. Nah, ini pendapatan bersihnya dari penjualan ya, CPO khususnya juga ada kenaikan dari 18,8 triliun menjadi 24,3 triliun. Jadi naiknya itu sekitar berapa ini? Ya, cukup besar ya Bapak Ibu ya. 456 5, berapa nih? 5,5 triliun. Nah, ini ada kenaikan 5,5 triliun. Lumayan besar nih kalau kita compare dengan yang tahun lalu. Ini ada sekitar 30%-an lah ya kurang lebih. Lalu bebannya juga naik ya, total. Nah, ini ada kenaikan hampir 2 triliun untuk laba brutonya. 1,9 ya, kurang lebih 1,9. Maaf. Oke, lalu kita lihat ya beban-bebannya dipotong beban. Jadi laba tahun berjalannya compare 890 jadi 2,06 triliun. Ini artinya 2 kali lipat lebih ya, kurang lebih 2 kali lipat, lebih dari 2 kali lipat untuk laba tahun berjalannya. Dan kita lihat ya akhirnya dia earning per share-nya 432 naik menjadi 1024. Ini kenaikan lebih dari 2 kali ya. Itu bagus sekali untuk EPS-nya. Bagaimana dengan cash flow-nya? Ya, kita lihat ya. Jadi arus kas dari aktivitas operasionalnya dia. Penerimaan dari pelanggan naik ya, naiknya lumayan tadi ya. Lalu juga pembayaran kepada pemasok, total kas yang dia dapat dari operasional dia itu naik 2, berapa nih? 2,5 triliun. Ya, bagus ya. Jadi dia bisa menghasilkan uang kas dari operasionalnya. Biasanya ada juga perusahaan yang bagus penjualannya besar, tapi dia nggak bisa nagih gitu. Jadi penerimaan pelanggannya kecil. Tapi kalau ini kita lihat sejalan ya, sejalan dengan penjualan dia. Ya, ada kenaikan yang cukup besar, signifikan untuk uang kasnya dari aktivitas operasional dia. Investasi bagaimana? Investasi dia ya ada kenaikan sedikit di sini ya. 300 kurang lebih 300 miliar. Ya, penambahan aset tetap, tanaman produksinya nggak terlalu banyak juga dia tambah, piutangnya dan total ya ada digunakan 1,18 triliun ya, 1,186 triliun. Bagaimana dengan pendanaan? Pendanaan ini ya sesuai dengan kita lihat ke DER itu ya, karena dana kecil ya. Ini pendanaannya dia bayar dividen. Lalu dia bayar dividen juga ke non pengendali di sini. Dia biaya pendanaannya ini kayak bayar bunga ya. Entah ya sama pokoknya apa enggak, itu mengalami penurunan ya. Jadi artinya dia tidak ada penambahan pinjaman lagi nih ya. Penerimaan pinjaman banknya strip nih. Pembayaran pinjamannya juga dia strip. Artinya sepertinya ini dia hanya untuk biaya pendanaannya ya. Mungkin bayar bunga kah seperti itu. Oke, berarti arus kas bersih yang digunakan pendanaannya sekitar 891 miliar. Nah, dari sini operasional tadi dia dapat plus
lalu di sini investasi minus, lalu dia untuk pendanaan minus, total dia masih bisa plus 2,8 triliun. Kita compare dengan tahun lalu yang hanya 500-an miliar. Lalu ada dampak selisih kurs, kas awal tahunnya 978 miliar dan kas di akhir periode tahun 2021 3,896 triliun. Kalau kita compare dengan tahun lalu apa? Ini kenaikannya berapa tuh? 4 kali lebih ya. 4 kali lebih gitu. Artinya kas dia saat ini tebal sekali. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa kali, kalau perusahaan punya uang kas tebal, dia mau ngapain aja bisa. Ya, dia mau bagi dividen banyak, ya oke. Dia bisa nambah aset, dia bisa nambah perkebunan dia mau diperluas, mau tambah tanaman, itu mudah saja karena kas dia tebal. Oke, jadi secara analisa laporan keuangan Ali ya untuk full year 2001 terutama untuk cash flow-nya ini sangat bagus ya Bapak Ibu ya. Sangat bagus, artinya apa? Kalau LK bagus, peluang untuk naik harga sahamnya pun cukup besar gitu. Nah, tapi ya kembali lagi, naik atau tidaknya kita nggak tahu. Kapan naiknya kita juga tidak tahu. Artinya kita harus tetap prepare for the worst ya, khususnya untuk kasus Rusia dan Ukraina. Walaupun kita lihat di Ali hari ini tidak terlalu terpengaruh dengan isu adanya serangan atau perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, ini bagian yang paling saya suka ini di oprek saham LK full year 2021. Apa yang harus saya lakukan kalau saya sudah punya dan saya belum punya? Jadi kalau untuk Ali ya, kalau untuk Ali sih saya sarankan ya tetap ya pasang trailing stop jika sudah punya gitu, supaya profit kita bisa maksimal. Cuman kalau sebagai value investor seperti saya, ya saya ngerasa EPS Ali di Q4 ini kurang greget ya. Kalau dia misalnya Q4 ini EPS-nya bisa lebih tinggi dari Q3 ya, Q3 saya pasti langsung HK sih. Terus terang saya akan langsung hajar kanan gitu, saya akan beli. Tapi kalau melihat dia EPS-nya kecil, lalu juga kecil itu maksudnya di compare dengan Q3 ya Bapak Ibu ya, bukan kecil karena secara total gitu ya. Terus juga dilihat dengan kita compare dengan harga CPO yang terus naik ya. Jadi sebenarnya ekspektasi saya dia bisa EPS-nya Q4 lebih tinggi dari Q3 karena CPO-nya terus melambung gitu. Tapi sayangnya Q4 ini malah turun di compare dengan Q3. Lalu bagaimana dengan yang belum punya? Ya biasa ya, buat trading plan dulu nih. Kelihatannya bagus nih LKQ full year-nya 2001. Tapi sebenarnya itu tadi Ali mengalami penurunan di EPS Q4. Nah, ini kembali investor itu bebas melihat dari segi mana gitu. Kalau misalnya melihat dari sisi cash flow-nya, uang kasnya yang besar, ya boleh langsung HK beli. Karena kita yakin ya dengan uang yang tebal, dan uang kas yang tebal, ketika bulan April nanti ya paling telat bulan Juni dia akan bagi dividen yang lebih besar lagi kalau melihat dari kasnya. Nah, itu juga kalau disetujui ya dari UPS gitu ya. Lalu juga melihat VPA tadi ya sebenarnya bagus gitu, masih ada masih aman lah kalau kita beli saat ini gitu, karena institusi kelihatannya rata-rata harganya masih di sekitar 10.000 seperti tadi ya kita lihat di volume profilnya. Cuman hati-hati, kita nggak pernah tahu, mungkin aja dia beli 10.000 dia merasa masih kurang banyak gitu ya. Jadi naik nih hari ini, kemarin juga naik kenceng gitu ya. Ketika retail masih pada ikutan beli, bisa saja dia siram, dia turunkan kembali ke 10.000, 9.000, lalu dia sideway dulu, kemudian diakumulasi lagi sama institusi. Bisa juga seperti itu. Karena kalau dia belum banyak punya barang di harga bawah, ketika naik dia jual pun keuntungannya tidak baik, bisa maksimal gitu. Jadi ya kita nggak pernah tahu ya, kita nggak pernah tahu motivasi pergerakan dari para institusi. Jadi kita follow aja, kalau memang ada keuntungan hijau
kita jual, merah kita beli, seperti itu. Oke, ini ingat ya bagian yang saya juga suka gitu ya. Konflik yang memanas antara Rusia dan Ukraina, ya kita perlu waspadai ya Bapak Ibu ya. Cuman jangan terlalu membuat kita jadi parno gitu. Jadi ini sama case-nya dengan dengan COVID-19 gitu. Ya, kita jadinya kita boleh waspada, jangan sampai kita kena COVID-19. Tapi jangan parno. Jadi misalnya tiba-tiba batuk, pilek, aduh, jangan-jangan COVID nih, jangan COVID gitu. Kita jadi parno gitu. Nah, itu jangan sampai konflik antara Rusia dan Ukraina itu membuat kita parno, menjadi kita takut gitu, takut yang berlebihan. Padahal kalau kita lihat tadi di IHSG gitu ya, IHSG merah, asingnya beli terus gitu. Nah, sebenarnya kita harus pintar juga melihat bahwa maksudnya apa nih asing beli dengan IHSG yang merah gitu. Artinya apa? Artinya ketika merah dia beli, dia dapat harga murah gitu. Ya, ketika dia naikin, akhirnya kita menggigit jari, waduh kenapa merah kemarin saya nggak beli gitu kan. Nah, jadi jangan terlalu parno dengan konflik ya atau news yang sepertinya menakutkan ya antara Rusia dan Ukraina. Perangnya bukan di Indonesia gitu, di negara lain. Mereka mau perang biarin aja gitu ya. Lalu juga tadi kita sudah lihat ya bahwa harga saham ALI tidak sejalan dengan harga CPO. Jadi nggak bisa kita menggunakan harga CPO untuk analisa harga saham ALI. Berbeda dengan ITMG dan harga call kemarin yang kita sudah lihat di laporan keuangannya, di analisa oprek LK-nya ya. Walau demikian, saya catat di sini bahwa harga CPO bisa menjadi salah satu radar yang bisa kita pakai. Maksudnya apa? Ketika kita melihat harga CPO trennya sudah mulai turun kembali gitu ya, kita tidak bisa berekspektasi besar ya terhadap saham-saham yang memang jualannya CPO. Ya, ketika harga CPO turun berarti ada kemungkinan kalau dia nggak meningkatkan produksi atau meningkatkan penjualannya ya, itu pendapatan dia juga pasti akan sedikit banyak akan turun ya. Kalau pendapatannya turun, keuntungannya dikit, ya itu tadi harga sahamnya mungkin bisa mengikuti turun juga, karena ya mungkin dia nggak akan bagi dividen banyak, dia juga tidak akan bisa ekspansi secara masif gitu ya. Lalu juga catatan terakhir ya, bahwa komoditas CPO ini berbeda dengan komoditas pertambangan ya, seperti batu bara atau misalnya nikel, timah ya, emas, seperti itu. Jadi CPO ini kalau mau produksi harus lakukan budidaya. Dia ada masa-masanya memberikan hasil. Kalau pohonnya sudah tua, hasilnya akan jelek gitu. Artinya apa? Artinya perusahaan harus pintar-pintar melakukan budidaya, penanaman kembali, perluasan lahan, ya seperti itu. Oke, kita lanjutkan di slide terakhir, ya. Terima kasih untuk sobat saham yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir, ya. Jadi ya ini biasa ya, saya tegaskan bahwa analisa saya ini disclaimer ya. Disclaimer itu ya silakan, kalau memang bagus silakan diambil. Tapi kalau jelek jangan dipaksakan ya. Jadi semuanya lakukan dengan resiko Anda sendiri ya, Bapak Ibu sobat saham ya. Jadi uangnya bukan uang saya gitu, uang Bapak Ibu gitu. Jadi analisa kembali ya. Yakin dengan analisa sendiri, jangan pernah Bapak Ibu ikut-ikutan. Kata saya beli, ikutan beli, atau kata teman-teman beli, ikutan beli. Ketika turun bingung gitu, atau ada yang bilang jual gitu, langsung jual gitu. Lalu kayak tadi ya, ada yang bilang pada saat batu bara tahun 2020 pada dia beli, terus dia dibully sama teman-temannya, kok kamu beli batu bara, ini kan kita sudah mau energi terbarukan gitu kan. Tapi ternyata hari ini ya, di tahun ini batu bara masih kinclong gitu kan. Nah itu ya artinya apa? Jangan ikut-ikutan. Kalau misalnya menurut Bapak Ibu baik, analisa dulu, oke, eksekusi. Ketika kita berhasil dengan analisa kita pasti akan puas gitu. Tapi ketika kita gagal karena analisa kita juga akan belajar. Kita tidak akan menyalahkan orang lain gitu. Oke, kalau bermanfaat ya. Jadi di video sebelumnya saya tidak pernah sampaikan ini. Kalau misalnya video saya bermanfaat, silakan Bapak Ibu like dan subscribe ya.
Sebenarnya like dan subscribe itu tidak akan merugikan Bapak Ibu semua gitu. Ruginya apa coba kita like, apa kita subscribe gitu. Karena ada ruginya ya. Jadi supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya, silakan like dan subscribe supaya nanti ketika saya posting video lagi, saya upload video lagi, Bapak Ibu tahu ternyata saya sudah memposting video dan bisa melihat dan tidak ketinggalan informasi yang penting mungkin ya, penting bagi Bapak Ibu. Oke, kalau belum bermanfaat video saya, ya semoga suatu saat bisa bermanfaat ya. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu bukannya tidak bermanfaat, mungkin belum saatnya untuk memberikan manfaat. Semoga suatu saat video-video yang saya upload, yang saya tampilkan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Kalau masih bingung gimana? Ya kalau masih bingung pegangan ya Pak Bapak Ibu ya. Pegangan gitu, enggak sih, enggak. Kalau masih bingung ya komen aja. Komen aja di bawah di video ini, bingungnya di bagian mana. Lalu nanti saya akan coba menjawab kebingungan Bapak Ibu semua sobat saham. Itu saja sementara untuk analisa LK Ali ya di kali ini di Oprek LK Full Year 2021. Semoga bisa bermanfaat. Tetap sehat untuk Bapak Ibu semua. Ya, salam cuan selalu. Terima kasih.